Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmuwan muda yang saya banggakan, kita membahas bedah kisi-kisi bahasa Indonesia tahun pelajaran 2024-2025 untuk sekolah dasar nomor 34. Jenis soal isian. Indikator soal 34. Disajikan tabel hasil survei dan ilustrasi cerita. Peserta didik dapat menentukan yang harus dilakukan berdasarkan data tersebut dengan tepat. Materinya adalah tentang cara membaca grafik. Ada beberapa cara membaca grafik. Yang pertama yaitu merangkum. Grafik bisa dibaca dengan cara merangkum, yaitu menggunakan kata total atau keseluruhan. Artinya, menjumlahkan semua data dan menyimpulkannya menjadi satu hasil akhir. Contoh, pada tahun 2019, total luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebesar 999.878 hektar. Jadi penekannya adalah pada kata total. Itu artinya merangkum. Yang kedua, cara membaca grafik adalah menggunakan kata sifat superlatif. Kata sifat superlatif yang dapat digunakan untuk membaca grafik adalah kata paling. Kata sifat paling digunakan untuk membaca data yang paling tinggi dan paling rendah. Provinsi Kalimantan Timur mengalami kebakaran hutan dan lahan paling luas di Indonesia pada tahun 2019. Provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan paling sedikit adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, di situ ada paling, ada kata paling. Pada kalimat pertama adalah paling luas, sedangkan pada kalimat yang kedua adalah paling sedikit. Itu adalah penggunaan kata sifat superlatif. Yang ketiga, membandingkan. Grafik menunjukkan perbandingan dari setiap data yang ada. Kita bisa membandingkan dengan menggunakan kata lebih banyak atau lebih sedikit. Contoh, kebakaran hutan dan lahan di Pulau Jawa lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lain.
Nah, menggunakan kata lebih. Bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Sedangkan yang keempat, cara membaca grafik adalah 4. Membaca kecenderungan. Jika membaca grafik yang menunjukkan data dari waktu ke waktu, kita bisa menentukan kecenderungan atau tren suatu peristiwa, meningkat atau menurun. Contoh, pada bulan Juli, kebakaran hutan dan lahan cenderung menurun. Demikian 4 cara membaca grafik. Contoh soal. Berikut tabel hasil survei jenis makanan yang paling banyak dipilih anak-anak SD Guyub Rukun untuk berbuka puasa Ramadan. Disajikan tabel, kamu bisa mencermati tabelnya. Ada kolak, ada es buah, ada lontong, ada aneka gorengan, dan buah-buahan. Frekuensinya dari 0, 4, 8 sampai dengan 36. Perhatikan tabel di samping. Berdasarkan tabel tersebut, anak-anak SD Guyub Rukun lebih suka memilih kolak daripada titik-titik. Untuk menjawabnya, kita perlu mencermati cara membaca tadi. Di situ menggunakan kata lebih. Bisa lebih sedikit atau bisa lebih banyak. Kalau yang di sini dimaksud lebih suka. Sehingga jawabannya adalah yang kurang dari kolak tentunya. Kolak menunjukkan 16 lebih dan yang lontong itu hanya menunjukkan 8 lebih, sedangkan buah-buahan menunjukkan 4 lebih. Tentu jawabnya adalah lontong dan buah-buahan. Saatnya berlatih. Berikut tabel hasil survei warna favorit SD Guyub Rukun. Ada data, silahkan diamati datanya. Soalnya adalah perhatikan tabel di samping. Berdasarkan tabel tersebut, anak-anak SD Guyub Rukun paling suka warna titik-titik. Silahkan dijawab di kolom komentar. Latihan yang kedua. Perhatikan tabel di samping. Berdasarkan tabel tersebut, pekerjaan orang tua siswa SD Nusa Indah paling sedikit adalah titik-titik. Itu menggunakan kata paling sedikit. Berarti kata paling. Cara membaca superlatif. Nah, silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar sebagai latihan. Saya ingatkan bagi yang
belum subscribe, mohon tolong untuk subscribe. Jangan lupa like, komen dengan cara menjawab latihan yang ada, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sukses selalu untuk kita semua. Tabarakallahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.